Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa pemirsa dalam acara podcast pembangunan pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Pemirsa, Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau P4S adalah lembaga pelatihan pertanian dan pedesaan yang didirikan, dimiliki, dikelola oleh petani secara swadaya, baik perorangan maupun kelompok, dan diharapkan dan secara langsung berperan aktif dalam pembangunan pertanian melalui pengembangan sumber daya manusia pertanian dalam bentuk pelatihan maupun permagangan bagi petani dan masyarakat di wilayahnya. Lalu bagaimana peran Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya? Kita akan membahasnya dalam podcast pembangunan pertanian bersama dengan 3 narasumber kita. Yang pertama, anggota Komisi B DPRD DIY, Bapak Dwi Wahyu. Kemudian yang kedua, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Bapak Heri Sulistyo Hermawan. Kemudian yang ketiga, Ketua P4S Ardana Garden Melati Sleman, Mbak Isnaini Baroroh. Selamat malam Pak Dwi, Pak Heri, dan juga Mbak Isnaini. Selamat malam. Oke, tema kita adalah terkait dengan peran Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau P4S. Tapi sebelum lebih jauh saya mau bertanya kepada Mbak Isnaini ini selaku Ketua P4S Ardana Garden Melati Sleman ya. Oke. Nah, Mbak Isnaini boleh diceritakan mungkin pertama kali ini di P4S Garden Melati Sleman ini tuh seperti apa itu Mbak? Boleh diceritakan terlebih dahulu? Sebenarnya waktu itu saya diajak oleh Dinas Pertanian Sleman untuk bergabung melatih petani milenial Sleman, terus kemudian dimasukkan ke pengurus di Komisariat Daerah Petani Milenial Sleman, dan kemudian diajukan untuk mengikuti kompetisi di Young Ambassador Agriculture Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2023. Yang dari 1051 orang seluruh Indonesia diambil 50 dari 3 kali kompetisi, dan alhamdulillah Sleman lolos 3 lokal campaign-nya. Salah satunya adalah saya. Dari kelanjutan dari Young Ambassador tersebut akhirnya direkomendasikan karena memang sudah berjalan dari 2021 melatih secara mandiri kepada masyarakat, melakukan pelatihan-pelatihan mulai dari anak-anak SD, SMP, bahkan PAUD, TK, SMA, dan juga menjadi tempat untuk penelitian pembelajaran dari teman-teman mahasiswa di Fakultas Pertanian di Yogyakarta ini, serta tempat permagangan, terus kemudian sampai teman-teman di prapensiun dari corporation gitu yang ikut. Akhirnya direkomendasikan dari Young Ambassador tersebut untuk menjadi P4S dan dikukuhkan di Balai Cinagara. Gitu. Berarti ini Ardana Garden sejak tahun 2018 Ardana Gardennya mulai pelatihan itu di 2020-2021, terus kemudian dikukuhkan 2023 kemarin setelah jadi Young Ambassador. Oke, untuk tadi kegiatannya ada pelatihan, permagangan seperti itu ya. Nah, sejauh ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Ardana Garden itu seperti apa itu? Pelatihan mulai dari pelatihan menanam bagi anak-anak kecil, memperkenalkan tanaman, terus kemudian memberi tahu bahwa ternyata tanaman kaktus dan sukulen yang kita fokuskan itu bermanfaat banyak sekali, terutama untuk menyerap radiasi dan juga membersihkan udara secara 24 jam. Kalau pohon-pohon lain itu 12 jam, dia 24 jam membersihkan udara. Terus kemudian dia juga bisa diinovasi menjadi produk-produk souvenir dan juga home decor yang itu akan menarik minat bagi teman-teman muda yang biasanya nggak mau panas-panasan, terus kemudian males gitu ya, nggak mau setiap hari nyiram. Nah, kaktus dan sukulen ini adalah salah satu produk pertanian yang tepat untuk orang-orang yang seperti itu. Oke, berarti kalau di Ardana Garden itu lebih fokusnya pada kaktus dan sukulen. Kenapa itu selain tadi lebih tepat menyasar milenial seperti apa? Kenapa memilih kaktus dan sukulen itu? Karena kaktus dan sukulen ini selain manfaatnya yang luar biasa tadi, dia tidak setiap hari dirawat gitu ya, bisa seminggu sekali penyiraman dan 3 hari sekali mungkin untuk penyinarannya seperti itu. Selain itu banyak sekali inovasi yang bisa kita lakukan di tanaman ini. Misalnya untuk souvenir dari souvenir wisuda, buket, terus kemudian souvenir pernikahan, bahkan
home decoring untuk dekor-dekor dari mulai dekor ulang tahun atau dekor pernikahan atau misalnya dekor event-event atau bahkan dekor di sekolah atau perusahaan-perusahaan gitu, kafe dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya yang diminati oleh banyak teman-teman milenial bahkan generasi Z. Kalau di Ardana Garden sendiri ini para peserta pelatihan ini kebanyakan milenial atau mungkin semua kalangan tuh, Mbak? Semua kalangan, dari anak-anak sampai prapensiun tadi, mereka alhamdulillah antusias sekali setelah mereka tahu, terus akhirnya menggebu-gebu untuk ikut, aku pengen ikut terjun di dalamnya gitu. Oke, nanti kita bahas lebih jauh, Mbak ya. Kita mau bertanya kepada Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri ya, terkait dengan tugas pokok dari P4S sendiri yang sesuai dengan aturan yang berlaku ini seperti apa sih Pak? Silakan Pak Heri. Iya, makasih Mbak Noris. Jadi kami melihat kayak Mbak Isna dan teman-teman yang lain itu kan memang kita kembangkan begitu nggih. Karena kan pola yang ada di pemerintah, kalau dulu itu lebih berperan sebagai pelaku begitu, sekarang kan mengedepankan mitra sejajar dengan masyarakat begitu, sehingga masyarakat punya peran lebih dalam hal melakukan inisiasi kegiatan pertanian untuk masyarakat yang lain begitu. Tentu yang seperti punya keunggulannya bahwa mereka belajar dengan kelompok masyarakat yang lain, belajar juga pada pelaku usaha yang sudah ada. Tentu ini kan punya kelebihan begitu. Nah, kelebihannya diantaranya karena pelaku kan mudah untuk bisa dicontoh, mudah untuk bisa mendiskusikan hal-hal yang akan dihadapi begitu. Sehingga berdasarkan regulasi yang ada, peran dari P4S itu adalah sebetulnya diarahkan pertama bagaimana P4S itu bisa mendampingi masyarakat dalam hal melakukan pelatihan, kemudian juga penyuluhan, sekaligus pendampingan kepada masyarakat yang lainnya begitu. Kemudian yang kedua, sebetulnya mereka bisa mengajak kepada masyarakat yang lain untuk belajar bagaimana mengenal potensi yang dipunyai. Kemudian hal-hal apa yang bisa dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan yang memang cocok untuk mereka begitu. Kemudian juga perannya salah satunya juga bagaimana mengembangkan, kemudian juga menumbuhkan dan memperkuat kader tani yang ada di wilayah kita masing-masing begitu. Sekaligus juga bagaimana jejaring itu bisa dibangun dengan adanya P4S, jejaring antara pelaku yang sudah ada, kemudian juga pelaku-pelaku baru itu dikuatkan begitu Mbak. Nggih, harapannya demikian begitu. Nggih. Terkait dengan tahapan pembentukan P4S sendiri itu seperti apa sih Pak? Nggih. Jadi kalau kami memahami bahwa P4S itu kan sebetulnya lahir, tumbuh, dan hidup di masyarakat. Sehingga yang seperti ini tentu awal kita ada semacam sosialisasi kepada pelaku-pelaku baru begitu nggih. Kemudian setelah itu mereka juga kita kenalkan dengan program-program bagaimana beliau bisa mendampingi masyarakat yang lain begitu. Kemudian setelah itu juga ada semacam pembekalan yang bersifat teknis begitu. Kemudian juga ada pendampingan dari kami. Nah, setelah itu baru nanti kita melihat untuk berbagai aspek yang dinilai dia sudah layak menjadi kelas yang pratama atau belum begitu. Jadi di P4S itu kan ada ada kelas-kelas kelompoknya begitu nggih. Jadi ada kelas pratama itu yang paling awal, kemudian ada madya, ada utama dan ada aditama begitu. Nah, tentu dengan klasifikasi itu harapannya memudahkan kita untuk melakukan pembinaan, kemudian juga melakukan semacam pengarahan, kemudian juga peran tugas itu kan akan bisa menjadi lebih baik dan optimal begitu. Nggih, harapannya demikian, Mbak. Ada kriteria kelayakan untuk pembentukan P4S sendiri nggak sih, Pak? Iya. Seperti apa itu? Ya, jadi ada beberapa aspek yang memang kita lihat begitu, Mbak. Yang pertama sebetulnya terkait dengan sarana dan prasarana yang dipunyai begitu. Kemudian juga peran secara substansi yang sudah mereka lakukan di kegiatan pertanian secara umum. Kemudian yang berikutnya juga bagaimana mereka mungkin
sudah melaksanakan kegiatan pembinaan kepada masyarakat yang lain, kemudian bagaimana jejaring usahanya, kemudian bagaimana juga aspek manajerialnya begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Edi. Nanti kita sambung lagi, saya mau bertanya ke Pak Dwi. Pak Dwi, kalau Pak Dwi melihat apa yang dilakukan oleh Mbak Isna ini di Ardana Garden ini, menurut Pak Dwi seperti apa ini, Pak? Saya belum menyimpulkan ya apakah pelatihan ini memang sudah, maksud saya apakah pelatihan ini memang betul-betul sudah optimal dilakukan. Kalau bicara tentang pelatihan pasti perspektifnya adalah mendidik. Kalau mendidik tidak lepas dari kurikulum, ya kan? Maka menurut saya bagaimana pelatihan ini didasari oleh sebuah kurikulum sebagai guidance kemana? Mengguidance kemana arah dari target pelatihan ini. Kan begitu menurut saya. Nah, kurikulum tidak bisa lepas dari target output. Betul ya? Jadi kalau tadi ada tanaman apa itu? Kaktus. Kaktus itu outputnya apa ketika diberikan pelatihan? Bahwa anak mungkin bisa mandiri karena kaktus bisa untuk ini gitu loh. Maksud saya bahwa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan pelatihan ini adalah bagaimana kurikulum ini bisa menjawab tantangan. Nah, tantangannya apa di dalam pertanian ini sekarang? Pasti yang ikut pelatihan adalah mesti kaum milenial, kebanyakan, betul. Kebanyakan pelatihan itu diikuti oleh milenial. Nah, sejauh mana sekarang milenial bisa tertarik? Kita ini memang di mana-mana sekarang bagaimana generasi petani ini mengajak milenial untuk bisa atau mau bertani. Pertanyaannya mengapa masih belum banyak kaum milenial ini mau bertani? Pertanyaan ini yang harus kita urai. Dan menurut saya, mengapa milenial itu tidak mau bertani? Karena kepastian pasarnya nggak jelas. Kepastian pasarnya nggak jelas kok. Kalau jelas, sekarang itu milenial pasti nggak malu kok menjadi petani. Maka ketika pasar ini tidak jelas, maka hampir 250 hektar per tahun di DIY ini tanah pertanian sudah alih fungsi. Itu sebabnya. Nah, ini pelatihan harus menjawab ini. Pelatihan ini harus tidak hanya sekedar melatih memberikan pelatihan saja, tetapi ada sebuah harapan ketika pasca pelatihan. Maka yang harus dilakukan kurikulum tadi harus menjawab perkembangan pertanian dengan segala teknologi pertaniannya sampai kepada hasilnya. Menurut saya itu yang harus dilakukan. Maka setelah itu mari kita diskusi support apa untuk mengoptimalkan sebuah lembaga pendidikan pertanian ini. Saya sebut lembaga pendidikan ya. Ini lembaga pendidikan pertanian ini. Dan hari ini kan orang tidak melirik bertani itu kan masih mending tanahnya jadikan kos saja. Iya. Itu hasilnya lebih pasti. Gitu kalau saya menjadi punya tanah yang besar gitu mungkin ya saya buatkan kos saja. Nah, ada fenomena begini, bahwa ternyata juga milenial yang sudah menyadari bahwa next ke depan adalah tantangan kita adalah bagaimana kita mengantisipasi kekurangan pangan. Ya kan logikanya kalau tanah pertanian saja hilang kan lama-lama menjadi ancaman ini. Ini saya sedang dengan Dinas Pertanian kemarin. Ada fenomena yang saya tangkap itu begini, ada kesimpulan orang Madiun itu banyak yang menjadi TKW TKI. Tetapi hasil dari mereka menjadi TKW dan TKI apa? Sampai di desanya membeli tanah pertanian. Dia tidak membeli tanah untuk mendirikan rumah, tapi tanah pertanian. Artinya apa? Dia sudah sadar betul bahwa next itu ketahanan pangan itu menjadi ancaman bagi kita. Saya kira itu, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Pak Dwi. Nanti kita bicara lagi, tapi saya mau bertanya terkait dengan
adakah kurikulum tadi yang dibahas oleh Pak Dwi? Mungkin dari Mbak Isna silakan mau menjawab. Ada Mbak, kurikulum kebetulan ini Pak Dwi ya, sekalian menjawab ya Pak ya. Jadi kami dari Adana Garden itu bergabung dengan petani milenial Sleman Pak. Terus kemudian kami itu membentuk sebuah PT Petani Milenial Sleman, di mana itu mewadahi seluruh petani muda generasi milenial dan Z di seluruh Sleman dari pinggir sampai Kalasan, dari se-Kabupaten Sleman. Dari situ saya mungkin bisa menjawab sedikit tantangan yang tadi Bapak Dwi ngendikakan itu sudah mulai coba kita jawab dari teman-teman milenial gitu Pak. Jadi kita sekarang bagaimana cara menarik perhatian dari teman-teman milenial dan Z untuk terjun di dunia pertanian. Sedangkan teman-teman generasi milenial dan Z ini sekarang kalau ditanya nggak mau ke pertanian kenapa? Kan gitu nggih. Kita nggak ada modal, nggak ada lahan, pasti itu biasanya Pak. Terus kemudian mereka juga tidak mau panas-panasan dan lain sebagainya. Nah, itulah tugas kami dari teman-teman petani milenial yang serius menggodok di situ untuk merubah paradigma dari teman-teman milenial dan Z bahwa petani saat ini itu nggak miskin, nggak jorok gitu. Tapi petani milenial sekarang itu bahkan petani bisa kaya. Petani saat ini nggak harus panas-panasan. Dan untuk modal itu masih bisa kita bicarakan yang lain. Saat ini contoh program yang sedang kita godok Pak Dwi dan sudah mulai kita laksanakan yaitu kita membentuk kerjasama sembada yang kita namakan pekerjasama sembada karena kerjasama segitiga antara petani milenial Sleman di bawah pemerintah Kabupaten Sleman dan juga Dinas Pertanian Sleman itu bekerja sama dengan Indomaret dan juga akademisinya di UGM, di Fakultas Pertanian. Bentuk kerjasamanya adalah petani milenial Sleman mempunyai binaan dari teman-teman milenial yang serius pengen ikut belajar dan juga terjun ke dunia pertanian, meskipun nggak ada tanah misalnya seperti Pak, nggak ada lahan. Nah itu kita sambungkan dengan tanah-tanah kas desa dan lain sebagainya. Kita upayakan biar mereka bisa punya lahan. Kita ngomong dengan pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat. Terus kemudian untuk modalnya kita kasih free mulsa dan juga bibit semangka yang kita sekarang sedang godok Pak, program semangka seedless atau non biji. Terus kemudian untuk pupuk kita pinjamkan, mereka bisa membayar setelah mereka panen. Nah panen ini di mana? Tadi Bapak sudah ngendiko bahwa hasil panen yang belum jelas, pasar yang belum jelas. Nah, kita petani milenial Sleman itu bersama-sama dengan teman-teman P4S yang lain dan juga teman-teman petani milenial Sleman yang lain itu membuat PT Petani Milenial ini untuk langsung meng-off-takeri, Pak. Jadi semua hasil pertanian yang dari situ yang kita programkan untuk pemberdayaan petani khususnya di semangka seedless ini yang sedang dijalankan ini kita beli semua, Pak. Nah, ini larinya kemana? Kita sudah bekerja sama dengan Indomaret sehingga untuk grade A-nya kita kirim langsung ke Indomaret dengan harga yang sudah pasti lebih tinggi daripada harga tengkulak. Nah, yang lain gimana? Grade yang lain kita sudah buka rumah buah dan sayur berupa kios di Pasar Sleman, di dekat Pasar Sleman sana untuk menjual yang grade di bawah yang masuk dari supermarket. Dan itu sudah menjadi langganan untuk diambili para penjual ecer atau kadang penjual-penjual yang mempunyai kios-kios buah gitu Pak Dwi. Nah itu alhamdulillah banyak sekali kita saat ini mempunyai binaan dengan lahan 9 hektar Pak Dwi. Itu dari kalang-kalang teman-teman muda, teman-teman milenial, bahkan Z, tapi kita juga tidak meninggalkan teman-teman senior yang mau ikut gitu Pak Dwi. Jadi itu merupakan tantangan yang selama ini kita sudah mimpi-mimpikan bagaimana menarik generasi milenial dan Z untuk ikut terjun di dunia pertanian, dan kita sudah membuktikan itu. Saat ini memang program itu masih sebatas di semangka seedless yang bisa masuk, tapi ini sudah mulai running lagi, kita lagi masukin sampel untuk pepaya Kalina dan juga berlanjut lagi ke melon dan lain sebagainya seperti buah-buah eksotis seperti itu Pak. Seperti itu. Tadi Mbak Iris. kurikulumnya sudah ada, lalu ada. Outputnya seperti apa ini? Outputnya, kalau dari Adana Garden sendiri kita bina mulai dari budidayanya Pak. Ya, dari mulai budidayanya ada teman-teman petani yang memang mereka fokus di budidaya aja.
Terus kemudian ada juga mereka yang tadi seperti pas waktu pandemi COVID itu banyak yang datang dan bilang bangkrut, dipecat dan lain sebagainya. Kita bantu mulai dari pelatihan sederhana tadi, mulai dari media tanam tuh apa yang khusus buat itu, kita coba bedah semua, kita ajarkan. Terus kemudian dari tanaman itu harus bagaimana menanam, bagaimana menyiram atau merawatnya, sampai bermacam-macam pengembangbiakan mulai dari okulasi, terus kemudian polinasi, bikin hybrid baru yang bisa kita ekspor ke luar negeri. Seperti itu teman-teman sudah bisa belajar, bahkan yang mereka pengen usaha kita ajarin sampai marketingnya, dan yang nggak punya modal kita kasih modal dulu gitu Pak. Jadi alhamdulillah lebih dari 100 waktu itu teman-teman yang bergabung di situ, sampai ya banyak sekali yang bilang makasih Mbak, kita sudah bisa bangkit dari keterpurukan gitu melalui pertanian ini. Oke, saya mau bertanya ke Pak Heri. Pak Heri, kalau di DIY ini sendiri tuh sudah ada berapa banyak tuh Pak P4S ini Pak? Ya, makasih Mbak. Jadi dari data kami Mbak, yang sudah terdaftar, kemudian yang sudah melakukan aktivitas di masyarakat, di kami itu ada 84 P4S begitu. Jadi itu terbagi tadi hampir ya sekitar 50% itu adalah kelompok P4S yang pratama begitu, kemudian yang 35% adalah yang madya, dan yang 15% yang utama begitu. Memang yang di aditama itu kita belum begitu Mbak. Nggih. Demikian. Kemudian yang berikutnya itu tadi kalau berdasarkan klasifikasi kelas kelompoknya begitu. Kemudian kalau berdasarkan klasifikasi kelas usahanya, ada yang di hortikultura, kemudian juga ada yang di tanaman pangan, kemudian juga ada yang di peternakan, ada yang di olahan, ada yang di pupuk organik, dan yang lain sebagainya begitu. Nah, contoh Mbak Isna ini adalah dia Grand Ambassador ya Mbak ya? Brand ambassador, ya. Young Ambassador. Oh, Young Ambassador ya. Artinya itu juga predikat yang diberikan oleh Kementan untuk memotivasi beliau dan teman-teman bahwa sebetulnya mereka punya peran yang lebih strategis begitu, harapannya demikian. Kemudian yang berikutnya juga kami berharap nanti teman-teman yang lain juga akan mengarah ke sana begitu Mbak, sehingga semakin aktif, semakin mereka perannya optimal, itu harapannya bisa semakin meringankan tugas kita bersama. Tadi Pak Dwi sampaikan bahwa pelatihan, kemudian tadi kursus, kemudian juga tadi pendampingan itu memang kalau ada kurikulumnya itu kan tentu akan bisa menjadi lebih tertata, lebih baik begitu ya. Nah, kalau kami ya melihat bahwa mereka juga itu tadi sambil mengembangkan kurikulumnya, kemudian juga perlu dilihat, dicermati, kemudian juga dimonitor bagaimana dampak kurikulum yang memang dikembangkan kan begitu. Nah, kemudian kalau kami indikatornya yang mudah saja begitu ya Mbak Isna ya. Mbak Isna kira-kira bisa membantu masyarakat yang lain untuk bisa mengembangkan komoditas pertanian untuk menjadi usaha masyarakat yang lain itu ada berapa kelompok atau pelaku usaha begitu. Itu kan yang paling mudah begitu Mbak. Oke. Kemudian dari indikator itu kan nanti bisa terlihat perannya mendampingi, perannya memberikan inspirasi, memotivasi dan lain sebagainya. Itulah tadi yang ambasador tadi itu nanti kita lebih banyak udah ada di situ begitu Mbak. Oke. Nah, kami tentu berharap yang seperti Mbak Isna ini kan kadang-kadang ya banyak tantangan gitu ya Mbak ya, tantangan di lapangan, kemudian juga mungkin juga hambatan, kemudian juga persepsi masyarakat itu yang kadang-kadang terus ya agak ya mungkin pesimis dan lain sebagainya Mbak ya. Tapi saya melihat teman-teman ini sangat luar biasa Mbak. Artinya bagaimana mereka bisa saling menginspirasi, mensupport yang lainnya begitu. Bahwa ini adalah tugas kita, tugas yang mulia begitu untuk masyarakat yang lain yang perlu diangkat begitu ya. Nah, harapan kita
Pak Dwi selaku yang di Dewan itu kan nanti bisa mendukung dalam hal alokasi dengan penganggaran, kemudian juga konsentrasi pengembangan untuk ke generasi muda yang lainnya yang punya kesempatan untuk mengembangkan di bidang pertanian. Kalau tadi pasar mungkin yang belum pasti, nah teman-teman ini sudah merancang bagaimana mendesain membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan pasarnya begitu ya tadi ya. Yeah. Nah sehingga jangan sampai nanti ini produknya jadi pasarnya belum tersiapkan. Nah itu kami melihat teman-teman sudah mengarah ke sana, cuman memang dari Pak Dwi ini untuk bisa menguatkan mereka begitu Pak Dwi. Makasih. Monggo mungkin dari Pak Dwi mau menambahkan, silahkan. Jadi kalau ini lembaga sudah ada semua kan tinggal optimalisasi aja. Nah bagaimana caranya mengoptimalkan? Yang pertama memang mungkin dari Pak Heri membuat sebuah kajian ya. Sebetulnya kan saya melihat bahwa pelatihan ini akan memotret bisnis, peluang. Betul ya? Nah, peluangnya apa sih yang hari ini dari hasil pertanian yang dibutuhkan oleh masyarakat DIY itu apa? Misalnya begitu. Berapa sih kebutuhan buah misalnya? Kebutuhan buah di DIY berapa? Sebetulnya banyak kan? Lalu apa? Buah jenis apa? Kita bisa tanam apa? Itu yang harus kita diskusikan supaya apa? Ketika kita punya pelatihan yang nanti akan membuat generasi petani ini bisa bertani dengan kepastian pasar, harus ada potretnya dulu, potret kebutuhan. Apa itu? Kajian. Mengkaji apa? Potret tentang kebutuhan yang berbasis dari hasil pertanian. Buahnya kayak apa, sayur apa. Di kota Yogyakarta misalnya, di kota Yogyakarta itu ada 700 hotel loh. Ya kan, ada 700 hotel, mereka juga butuh sayuran, butuh buah. Pertanyaannya dari mana? Dia setiap harinya dari luar. Nah, sekarang ini sebetulnya pasar itu sudah ada di depan kita. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa memenuhi pasar itu. Itu pertanyaannya. Nah, ketika sudah tergambarkan kebutuhan pasar, kita bisa apa? Kan harus terukur nih. Kita harus terukur. Nah, bagaimana lembaga pelatihan ini akan menjawab itu semua? Saya kira setelah kajian potret tentang data, berbasis data ini akan menjadi awal kami, mungkin anggota Dewan, terkait dalam mengambil sebuah kebijakan berbasis regulasi, berbasis anggaran. Ya kan? Ya. Kami kan harus support ini. Harus support. Regulasinya kayak apa? Anggarannya kayak apa? Karena beliaunya untuk memenuhi pasar dengan lahan berapa, yang bagaimana ia akan terpenuhi, pasti kita butuh bibit. Dan bibit itu adalah harus bibit unggul. Walaupun sebetulnya kemarin ini Mas, kemarin itu sebetulnya ada penambahan kewenangan di PT Tarumatani, ya, terkait dengan ketahanan pangan. Untuk apa? Bibit. Kita menghasilkan bibit. Pelatihannya bagus, tetapi bibit kita tidak, bibit kita jelek dan hasilnya jelek, pasti tidak diterima oleh pasar. Saya selalu katakan bahwa bisnis itu tren. Sehingga pelatihannya pun harus menjawab kebutuhan pasar. Artinya kurikulum tadi berubah-ubah. Misalnya melon itu berapa sih kebutuhan di Yogyakarta, dan kita bisa memenuhi berapa? Melon apa yang dibutuhkan? Kalau di hotel itu kan kadang sampai kepada di pelatihan itu nanti ada hasilnya, pasti kita juga belajar packaging loh ya. Karena sampai di hotel itu kalau packagingnya jelek, ya kan, fresh apa enggak, itu akan menjadi kendala tersendiri. Betul ya, pasca panen itu kita panennya bagus, tetapi kita tidak mengemas pasca panen itu juga akan menjadi repot, Mbak. Betul ya, Mbak ya? Maka diskusi ini menurut saya kebijakannya apa? Kalau saya ditanya, satu, saya butuh data. Kajian itu berbasis data. Berbasis data apa? Kebutuhan. Kebutuhan pasar berapa? Jenis hasil pertaniannya apa? Membutuhkan lahan berapa? Kalau kita tidak punya lahan, tadi sudah terjawabkan. Ternyata ada
konsolidasi sinergi yang bagus terhadap government. Gitu loh. Yang hari ini menurut saya government belum pernah memberikan fasilitas kepada petani, termasuk teknologinya. Termasuk teknologi pertaniannya penting sekali nih. Sekarang itu nyangkul sudah nggak nyangkul, milenial sudah nggak bicara tentang nyangkul, pasti teknologi gitu loh. Kan begitu kan? Pegel, nggak mau. Kenapa milenial nggak mau? Nyangkul itu udah dibayangkan, nyangkul itu capek, hari ini nggak nyangkul bos. Pasti ada teknologi pertanian yang mensupport itu. Saya selalu katakan bahwa teknologi produksi akan menghasilkan dan menentukan apakah produksi itu standar atau tidak dan dimaui oleh pasar. Kalau teknologinya ini jelek, pasti menghasilkan jelek. Hasilnya nggak optimal. Setelah nggak optimal, pasti pasar juga akan menolak. Iya, harus ada korelasi hulu sampai hilirnya tadi. Nah, saya salut dengan dalam rangka pertanian tadi tidak hanya memberikan pelatihan dan sebagainya, tetapi bagaimana cara kita membaca pasar. Sampai pasar itu butuh apa sih sebetulnya. Dan di pelatihan ini nanti akan menjawab dari apa yang menjadi kebutuhan pasar. Itu saya kira. Oke, baik, terima kasih Pak Dwi. Mungkin dari Pak Heri mau menambahkan, silahkan. Terima kasih. Jadi sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Dwi bahwa ada beberapa hal yang menjadi konsen kita untuk penguatan kita ke depan. Jadi satu tadi terkait dengan teknologi yang bisa kita kembangkan begitu. Pasar itu kan tergambar dari apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat kita. Nah, kemudian bahwa kegiatan-kegiatan kita mencoba untuk melakukan inventarisasi. Jadi inventarisasi potensi lahan yang kita punyai. Kemudian juga tadi Pak Dwi sampaikan bagaimana gambaran data kebutuhan masyarakat kita. Nah, kebutuhan itu kan trennya terlihat Mbak, terlihat bagaimana kondisi hariannya, mingguannya, bahkan bulanan, bisa sampai tahunan begitu. Nah, ketika berbicara tentang nutrisi, masyarakat kita misalnya melihat buah sebagai sumber nutrisi yang sangat penting begitu, itu kan tentu tidak bisa melihat sesuai dengan musim yang ada. Oh, ini musim buah melon banyak melimpah. Nah, pada saat tidak musim, masyarakat tetap butuh. Nah, ini kan sehingga masyarakat mencari susah, harga menjadi tinggi begitu. Nah, kami sudah berupaya untuk mensiasati yang seperti ini. Kami juga bekerja sama dengan P4S yang lainnya, Ibu, untuk mengembangkan model budidaya tanaman buah yang bisa berbuah sepanjang musim begitu. Artinya di luar musim itu tetap ada buah itu begitu. Artinya kembali ke bibit tadi kan. Yang saya maksud tadi bibit itu. Bagaimana bibit ini akan bisa menjawab secara rutinitas. Karena kebutuhan ini kan tidak bisa, oh hari ini ya, hari besok enggak, kan nggak bisa. Maka tadi saya bilang bagaimana bibit ini mampu menjawab segala musim. Menurut saya itu. Betul itu, Pak. Betul, okay. Itu yang sedang kita kembangkan, Ibu. Tadi seperti yang disampaikan Pak Dwi, juga teknologi yang sedang kita rancang begitu, okay, dengan teknologi greenhouse yang dia bisa lebih homogen kondisi lingkungan internal di budidaya. Kemudian tadi bibit unggul yang kita gunakan, kemudian teknologi budidayanya itu kan memang dikondisikan dalam kondisi yang lebih optimal begitu, sehingga kita bisa merancang besar buah sampai dia matang itu seberapa ukurannya, kemudian cita rasa manisnya, nah kemudian juga warnanya yang disukai pasar seperti apa, kita bisa menentukan itu. Tentu dengan berbagai teknologi dan inovasi yang bisa kita kembangkan. Nah, Pak Dwi, kami juga sudah mulai ini bermitra dengan P4S yang lain untuk mengembangkan ini begitu. Nah, harapannya kalau ini nanti bisa menjadi model percontohan, nanti kan teman-teman P4S yang lain ataupun generasi milenial bisa melihat ke sana begitu. Oke, seperti itu. Termasuk juga kita kembangkan di Lumbung Mataraman begitu, Mbak. Oke. Jadi model greenhouse
yang itu sudah kita kembangkan skala di masyarakat begitu. Nggih. Jadi Mbak, kita ini kan sebetulnya punya program kalau berbasis DAES itu dengan lumbung Mataraman. Terus kita punya bagaimana bertani di lahan, pemanfaatan lahan. Ini kita sudah punya program itu. Cuma persoalannya ini ada program, ya kan? Tetapi kita mau kemana kan di sini, menurut saya loh. Kalau ini menginspirasi bahwa pendidikan ini pusat pelatihan ini yang akan menentukan bagaimana lumbung Mataram akan optimal, bagaimana pemanfaatan lahan akan optimal. Di mana konsepnya yang menggaden? Di sini pelatihannya. Bagaimana memanfaatkan lahan, apalagi kita misalnya saya di perkotaan pasti ada lahan pekarangan yang sangat sempit. Nah, bagaimana cara menggunakan lahan pekarangan yang sempit tetapi menghasilkan hasil yang banyak, itu kan di mana? Terus itu dikaji di pelatihan ini. Menurut saya tertarik di sini. Benar bahwa dunia ini mau kemana, bangsa ini mau kemana, ujung-ujungnya sekolahnya dulu. Itu ya? Iya, sekolah akan menentukan bangsa ini mau kemana, dunia ini kemana. Dan pasti ngomong saya kan? Ya, Einstein kan ngomong gitu. Kalau saya ketemu Tuhan, apa yang kamu pertanyakan? Tuhan, bagaimana kamu menciptakan alam ini, dunia ini? Ya kan? Setelah itu, ini sudah sains bagaimana? Kan sudah ngomongin sains, ilmu ini. Lalu terus mengapa Tuhan menciptakan alam? Akhirnya apa? Kita harus belajar. Kalau orang Islam apa? Iqra bismillah robika spiritual. Betul ya? Iya. Itu tahu ini. Gitu. Kalau kita mau menguasai dunia, ya kuasai ilmu dulu. Bagaimana? Belajar. Senjatanya apa? Alat tulis. Tapi sebelum itu, Iqra. Bacalah. Nah, bacalah dan sebagainya tadi adalah di sini, di tempatnya beliaunya ini, di tempat pelatihan tadi. Menurut saya bahwa tempat pelatihan ini akan menjadi kunci keberhasilan itu. Nah, supaya ini berhasil, maka kita akan introspeksi dulu, evaluasi dulu sejauh mana pelatihan ini mampu menjawab tantangan. Logikanya kan begitu, Mas. Iya. Oke. Itu. Baik, terima kasih Pak Dwi. Saya mau bertanya ke Mbak Isti terkait dengan bagaimana pelatihan itu mampu menjawab tantangan. Nah, sebenarnya tantangan yang dihadapi di lapangan ini itu seperti apa sih? Silahkan. Tantangan yang dihadapi itu ya banyak dari humannya ya, dari humannya. Jadi kalau misalnya tantangan yang dihadapi, misalnya saya yang pemberdayaan tadi, otomatis kan banyak yang misalnya sudah ngeluh modal, kita kasih benih gratis, mulsa gratis, pupuk dipinjemin gitu. Tapi ketika nanti ada musim yang seperti kemarin misalnya, itu membuat hasil panen itu benar-benar jauh dari perkiraan gitu. Terus kemudian belum lagi dari manusianya, ketika sudah mendapat semua itu, musim sudah ini, kemarin habis gagal, kan mereka terus jadi pesimis kayak gitu. Jadi itu PR buat kami untuk selalu membangkitkan semangat dari teman-teman muda ini. Jarang kan yang misalnya sudah ambruk terus langsung bisa bangkit lagi gitu. Jadi bagaimana kita terus support dan semangatin bahwa seperti saat ini Pak, kita masih ada pendampingan dengan dari UGM tadi, juga kita terus melakukan riset terus bagaimana kita menyediakan buah tadi Pak. Buah itu kan yang selalu dibutuhkan di masyarakat, termasuk Horeca tadi, hotel, resto dan catering itu adalah semangka dan biji itu, melon dan pepaya Pak. Makanya kita pengen godok banget itu dan masukin ke supermarket dan termasuk Horeca tadi. Nah, selain itu kendalanya kalau misalnya selain di petani milenial tadi, kendala di pemberdayaan perempuan misalnya Pak. Saat ini banyak sekali yang misalnya musim sakit dan lain sebagainya. Kita pemberdayaan perempuan kita ajarkan untuk pertanian, tapi ketika mereka anak sakit atau apa seperti itu, otomatis yang harusnya 30 orang nih yang kita bina, anak-anaknya sakit gitu Pak, yang datang 4, 10 seperti itu kan kendala untuk memajukan pertanian juga, dan itu PR banget buat kita untuk
bagaimana caranya mereka itu tetap selalu survive di situ. Nah, termasuk tadi saya nyambung juga ke Pak Heri dan Pak Dwi bahwa benih itu memang sangat berpengaruh, Pak. Karena saat ini kita juga sedang mengganti-ganti gitu, Pak. Ini memang yang diminta masyarakat itu ada Inovatif ya. Iya, harus inovatif. Jadi ini yang diminta masyarakat itu semangka seedless yang merek ini, karena mereka sudah tahu bahwa hasilnya demikian. Tapi ternyata dengan benih yang itu belum tentu bisa dilakukan di musim ini, seperti itu Pak. Jadi itu kita masih riset terus, bagaimana caranya kita berlatih membuat misalnya kayak biochar, atau misalnya berlatih membuat apa untuk mendukung di pertanian tersebut, biar semua musim itu kita tetap bisa menghasilkan buah. Contohnya saat ini itu tadi sambil menjawab juga, kita itu ditarget 5 ton per week gitu Pak. Oh. Tapi saat ini kita karena kemarin memang kena El Nino, terus kemudian musim kemarin itu sudah mulai normal, cuma masih curah hujan sangat tinggi, terus kadang panas-panas yang luar biasa, itu juga tetap belum bisa memenuhi 5 ton per week itu dari perputaran yang dari 9 hektar itu Pak. Yeah. Terus kemudian itu kan 5.000 meter per week per tanam. Jadi kita dari 5.000 meter per tanam itu kita pengen 5.000 per week, 5.000 kilo atau 5 ton per week itu. Cuman sampai saat ini belum bisa Pak memenuhi itu. Bahkan itu juga baru 1 DC gitu. Bahkan si Indomaret ini mintanya ketika nanti kita sudah 5 ton per week itu bisa seluruh Jogja ini. Nah, nanti di atasnya kan ada SOP gitu ya Pak ya. Ada SOP 4 sampai 6 kilo masuk di supermarket atau masuk di Indomaret ini. Terus kemudian yang di atas itu bisa kita masukin ke Horeca. Atau di bawah itu kita sudah mulai. Beberapa catering sudah berkolaborasi dengan kami gitu Pak. Jadi itu sasaran pasar yang sudah pasti ada, itu yang mau kita godok bagaimana caranya kita mengangkat martabat petani dari situ gitu. Yang kalau di Tengkulak misalnya cuma 5.000, kita bagaimana caranya kita tetap bisa membeli harga 8.000, ada barang, ada uang. Jadi petani itu tidak merasa bahwa dirugikan atau nanti kalau yang lain masuk supermarket kan otomatis cash tempo ya. Nah, itu kita enggak Pak. Jadi kami dengan wadah ini kita off takery langsung. Jadi ada uang kita beli langsung. Nah, kita yang cash tempo sama Indomaret seperti itu. Jadi mungkin dari situ kami pengen menjawab itu Pak, dari pelatihan yang P4S P4S di Sleman ini yang sudah tergabung di teman-teman milenial ini, pengennya kita juga godok hal-hal tersebut Pak. Bagaimana kita meningkatkan kompetensi dari petani, misalnya dengan FGD, kita pertemukan dengan ahli-ahlinya yang dari pertanian UGM, kita kasih semangat, kita support, kita tanya apa keluh kesah mereka, apa kendalanya mereka. Jadi kita bisa godok bersama, terus kemudian kita mendapatkan, oh petani pengennya gini, oh dari sisi akademisi punya riset seperti ini, kita coba, dan dari kita oke, kita dukung seperti ini. Jadi semua bisa bersinergi dan kita semoga suatu saat nanti kita bisa menyuplai seluruh kebutuhan di sini. Jadi Pak, sebetulnya secara konsep sudah luar biasa. Mungkin tinggal bagaimana kita start kan. Tapi berbicara tentang ini Mbak, kita nggak bisa sendiri. Kita nggak bisa sendiri. Kalau tadi sudah bilang bahwa ternyata kita juga melibatkan akademisi. Jadi menurut saya ada pentahelik ya. Jadi antara government, tempat pelatihan, begitu, perguruan tinggi, itu harus terkonsolidasi. Saya tertarik tadi bagaimana ternyata pertanian ini apakah akan selesai permasalahan ini di Dinas Pertanian toh? Saya kira enggak. Hari ini kita bicara tentang pertanian dengan Dinas Pertanian, tetapi berjalannya waktu, berjalannya bagaimana pertanian ini berproses, kita tidak bisa tergantung dengan Dinas Pertanian. Dinas Pertanian punya keterbatasan kewenangan. Bagaimana kita akan bicara tentang pemberdayaan perempuan tadi? Apakah di pertanian? Walaupun berbicara pertanian, enggak juga. Secara konsep tentang bagaimana pemberdayaan perempuan, pasti di DP3P2 kita punya itu.
Ya, saya hanya ini kritikan saja. Kita belum melihat antara konsolidasi antar OPD yang saling melengkapi. Maksud Pak? Iya. Ya kan? Loh, kita bicara tentang pertanian itu selanjutnya kita tidak hanya bisa ngomongin pertanian loh ya, kita bisa melibatkan dinas perdagangan. Pada suatu saat kalau kita mau mengekspor, yang mengeluarkan surat keterangan asal, certificate of origin, itu bukan dinas pertanian, dinas perdagangan. Ya kan? Ketika bicara nanti kita bicara tentang olahan pasca panen, tidak dengan dinas pertanian saja, kita bisa melibatkan UMKM koperasi. Sampai kemana sasarannya objeknya adalah perempuan, kita bisa melibatkan DP3AP2. Nah hari ini apa ya? Ini juga kritik kepada kita bahwa belum ada konsolidasi masif antara OPD, antar OPD begitu saling melengkapi. Dan saya tertarik bagaimana hubungan antara government, perguruan tinggi, dan petani. 4 sebetulnya. Untuk apa? Nah, tadi antara government, perguruan tinggi, petani, industri. Ya kan? Industri. Itu luar biasa. Nah, menurut saya sekali lagi yang saya bilang adalah bagaimana kita memotret kebutuhan tadi. Bagaimana kita memotret kebutuhan, dan kebutuhan itu ini konstruksi berpikirnya kan kita memotret kebutuhan yang berbasis data. Data ini butuh kebijakan. Ini konstruksi berpikir loh ya. Butuh kebijakan. Kebijakan butuh regulasi. Betul kan? Regulasi di dalamnya ada anggaran dan ada aturan. Kalau ini 3 ini berjalan, pasti akan jalan. Beliaunya ini sudah membuat pelatihan begitu, pasti butuh support kok. Pertanyaannya, supportnya dari pemerintah apa sekarang? Kan begitu Pak? Ya kan? Tadi sampai kepada ngomongin bibit, ngomong teknologi pertaniannya. Itu menurut saya kalau biayanya, pembiayaan begitu, pembiayaan kita punya BPD kok. Malah mungkin yang lebih bank yang tertarik mungkin malah bukan banknya kita, jangan-jangan kan begitu. Nah, ini akan menginspirasi saya sebagai orang Komisi D yang ini BPD mengajukan lagi penyertaan modal sekitar 4 triliun. Yang kemarin 4,1 triliun menuju kubu kedua di 2025 selesai, ini sudah mau mengajukan lagi di 4 triliun kembali Pak. Nah pertanyaannya adalah dari sekian peredaran uang yang ada di BPD itu, kita ngakses berapa pertanian? Gitu kan? Gitu Pak. Pertanian kita akan mengakses berapa? Karena menurut saya di lembaga pendidikan ini tidak hanya mengajarkan, tetapi sudah ini loh alatnya. Ini alatnya. Kalau alat itu tidak pabrikan, kita punya yang namanya Badan Teknologi Tepat Guna, punyanya Indang. Ya. Jadi kalau teknologi pertaniannya ini di pabrikan nggak ada, atau belum tentu loh yang namanya teknologi yang berasal dari pabrikan itu optimal digunakan. Belum tentu. Kadang-kadang yang rekayasa justru bisa optimal, betul ya Pak ya. Nah kita punya itu di mana? Di BTTG, punyanya Dinas Perdagangan. Dan hari ini yang menggunakan teman-teman UMKM membuat sealer atau membuat untuk ngelecepi kacang bawang gitu. Karena pabrikan kalau pakai pabrikan pecah. Kacang itu contohnya ya. Contohnya kalau kacang bawang itu biasanya di ngeblaan bawah itu dia basisnya. Itu dibuatkan teknologi bukan pabrikan. Bukan pabrikan, karena kalau pabrikan pecah. Maka harus dibuat tiruan duplikat. Duplikat gitu. Nah, saya kira kok tadi
bahwa pertanian ini akan menghasilkan sesuatu yang maksimal ya ditentukan oleh tadi bibit, teknologi pertaniannya, pupuknya. Apakah kita harus memakai pupuk yang kimia hari ini atau pupuk yang lain, kan begitu. Karena nanti lama-lama kita akan bicara tentang apa namanya keamanan pangan, ya. Keamanan pangan sebelum beredar kita harus memastikan dulu apakah pangan ini beredar ini aman apa enggak. Ya kita kan ini loh, kayaknya ngomongnya hanya ngomongin tentang apa lembaga pertanian, tetapi ujung-ujungnya luas sekali. Hilirnya itu nanti banyak hal yang harus kita diskusikan. Karena sebelum beredar hasil dari pertanian itu memastikan keamanan pangan itu. Keamanan pangan. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi. Dari Pak Heri mau menambahkan? Iya, makasih Mbak. Jadi saya tuh senang kalau diskusi sama Pak Dwi gitu. Jadi berbagai perspektif yang digunakan untuk melihat sesuatu begitu nggih. Nah, tentu muaranya adalah bagaimana nanti bisa ada kolaborasi gitu ya Pak ya. Kolaborasi lintas sektor begitu. Nah, ini memang mindset kita itu memang kadang-kadang kan masih terpola kalau ada pekerjaan ya segera selesaikan sendiri itu berarti ya bagus gitu ya Pak ya. Padahal sebetulnya kita harusnya itu tadi berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya Pak ya. Kalau misalnya masalah kemasan, ada rumah kemasan UPT yang mengembangkan, oh ini mau memberdayakan masyarakat kita, utamanya apa kelompok masyarakat wanita gitu. Ada KBT yang bisa dibina oleh dinas yang pemberdayaan perempuan. Kemudian yang lainnya kelembagaannya, kooperasinya, berarti kita dengan dinas koperasi begitu ya Pak ya. Makasih Pak Dwi, ini kita diingatkan Ibu. Nah artinya ke depan ya ayo kita bareng-bareng begitu. Nah yang selanjutnya saya juga senang ini Bu, karena tentu kalau udah satu pemahaman seperti ini kan nanti Pak Dwi tinggal bagaimana beliau ikut memperkuat, memperlancar ketika usulan program kegiatan kita nanti disinergikan dengan dinas-dinas yang lain gitu Pak ya. Ada nggak benang merahnya ini kegiatan P4S yang ada di Dinas Pertanian didukung dari dinas yang lainnya. Nah, biasanya teman-teman di Dewan, Pak Dwi dan teman-teman ini kan yang nanti tinggal kita kaji nomenklaturnya. Gitu ya. Gitu, iya. Kadang-kadang kan kita ini nggak pernah. Mengapa sih saya katakan tadi kita itu harus bersinergi antara OPD? Nomenklaturnya ada kok. Kita ini kan rezim Kemendagri yang nomenklaturnya di Kemendagri 505 kalau nggak salah ya, itu bicara tentang nomenklatur. Halamannya 570. Sampai hafal gitu ya Pak Dwi. Itu bicara nomenklatur. Iya. Makanya semua bisa tersinergi. Nggih. Itu Bu, nggih. Kemudian saya senang ini Bu, bisa ketemu dengan Mbak Isna, ketemu sama Pak Dwi, bisa mendiskusikan kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian begitu nggih. Artinya tentu yang seperti ini tidak hanya selesai di sini, tapi nanti ayo kita bawa ke ranah dunia nyata yang sesungguhnya. Mbak Isna nanti membantu kita, mendampingi masyarakat kita untuk bisa yang menghasilkan teman-teman petani milenial yang baru begitu ya Mbak ya, yang tentu harapannya nanti akan memperkuat pembangunan pertanian di tempat kita begitu. Nah yang selanjutnya ketika kita nanti perlu dukungan pengalokasian anggaran gitu, harapan kami Pak Dwi dan teman-teman nanti yang membantu begitu Pak Dwi ya. Gitu, kegiatan-kegiatan. Kan gini saya sudah paham. Oh, Mbak Isna itu maunya begini kan gitu ya. Ya kan nggak mungkin itu tanpa apa namanya support APBD akan jalan. Dan di tempatnya Mbak Isna saya kira tinggal kita nanti des kepada Paniratjo lebih seksi dengan dana keistimewaan. Karena ini bagian dari budaya. Kita ini apa-apa, setiap gerak-gerik kita ini budaya. Artinya apa? Bahwa kita punya dana keistimewaan yang daerah lain tidak punya selain APBD. Nah tinggal nanti Pak Heri bagaimana memasukkan program ini, baunya adalah bau DAIS, dana keistimewaan. Apa sih bicara nomenklatur? Clear, Pak? Oke, menambahkan Pak Heri, silahkan menambahkan.
saya rasa sudah cukup, Oke. sudah lengkap dari yang disampaikan Mbak Dwi. Nggih. Oke, saya mau bertanya ke Mbak Isna tadi terkait dengan apa sih Mbak yang dibutuhkan gitu di P4TS sendiri? Di P4TS Ardana Garden gitu ya. Baik, mungkin kalau saat ini itu kan memang kita terbentuk karena rekomendasi setelah kita jadi yang ambassador itu ya Pak. Jadi dari mulai tempat atau sarana prasarana memang sangat sederhana yang kita punya gitu. Jadi waktu itu hanya ditanya, Mbak sudah pernah mati? Iya, memang kita pelatihan, cuman pelatihan itu memang ya tidak ada ya, maksudnya tidak dari dinas atau tidak dari petani milenial, memang Ardana Garden sendiri ini gitu. Oh ya udah kita rekomendasikan untuk menjadi P4S. Terus tempatnya bagaimana gitu. Nah sarana prasarana yang kita punya itu hanya kita punya teras ya, teras yang agak luas mungkin sekitar ukuran 7 kali 15 meter. Nah itu cuma kita kasih galvalum gitu Pak. Terus kita sewa kursi, terus sewa proyektor, sewa ini setiap kali ada pelatihan kita seperti itu. Jadi itu mungkin terus kemudian kalau untuk praktek kita memang langsung ke kebun. Terus kalau misalnya untuk teman-teman milenial memang kita sentrakan Pak di situ. Terus kita pelatihan di situ. Jadi teman-teman UGM Indomaret datang ke situ, kita bikin tadi Pak, kita coba menggodok pupuk. Pupuk kita bikin kayak basilus itu kita bikin sendiri. Iya, kita bikin sendiri, diajari oleh tadi akademisi melalui riset, terus biochar kita juga diajari. Iya Pak, kita bikin sendiri. Nah, itu termasuk di Ardana Garden. Nah, kebetulan sekretariatnya Petani Milenial Sleman kan di Ardana Pak. Nah, tapi ya memang kita tempatnya memang sesederhana itu, masih kepanasan dan lain sebagainya. Nah, kita bermimpi ini Pak, kita sedang bermimpi waktu itu, yuk kita punya ini ya, bismillah nanti naik di lantai 2 kita sudah ini ya Pak, ada rooftop. Nah, itu pengen kita bangun di situ untuk P4S, untuk pelatihan. Jadi teman-teman di situ bisa nyaman, bisa kalau kita mau menggodok sesuatu, kita kadang cuman keleleran di teras sampai jam 1 malam gitu Pak. Beneran, sama teman-teman petani milenial itu, kalau kita mau ngadain program gitu, udah ngobrol, udah di teras itu benar-benar kadang ditemani Pak Kabit atau siapa itu kita sampai jam 1 malam udah cuman yang penting ada kopi, udah kita ngobrol di situ seperti itu. Nah, kita pengen sekretariat juga kan jadi satu nih sama rumah gitu ya Pak. Nah, kita waktu itu sempat bermimpi kalau nantilah kalau bismillah kalau misalnya tetap rame seperti ini, aku bisa bangun greenhouse di atas. Nah, itu di sisi depan kita pengen buat bikin pelatihan dan juga tempat teman-teman biar bisa ngobrol, bisa ngobrolin program untuk kemaslahatan umat, terutama di bidang pertanian untuk teman-teman di sektor pertanian yang merujuk khususnya di milenial dan Z gitu Pak. Jadi kami masih sesederhana itu. Jadi mungkin kalau yang paling utama ya kita butuhnya saat ini itu. Seperti itu dari sarana prasarana. Begitu. Selain mungkin dari sarana prasarana, mungkin juga butuhkah support teknologi pertanian gitu atau bagaimana, mengingat tadi banyak milenial di dalamnya? Iya, kemarin itu Pak kita sudah kan kita bergandengan tangan dengan pemerintah daerah atau government tadi ya Pak, termasuk dinas-dinas pertanian, dinas Disperindak. Kita juga yang hubungin pertama dengan Indomaret adalah Disperindak. Kebetulan kemarin saya juga dinobatkan jadi juara 1 di DP 32AP Pak untuk perempuan inspiratifnya, karena membantu untuk pemberdayaan perempuan tadi. Nah, terus kemudian di situ mungkin apa tadi? Teknologi. Nah, teknologi itu Pak, kemarin kita kan kita bergandengan tangan juga selain akademisi di UGM, ada Universitas Dana Badra, di Universitas Teknologi Yogyakarta, kita juga bergandengan dengan Polbangtan Yoma yang di bawah kementerian. Nah, di sana ada alat-alat seperti itu Pak. Cuman memang kita akses ke sana memang masih agak susah. Jadi selama ini memang ditawarkan untuk pinjem di sana, kita belum punya sendiri gitu Pak. Jadi padahal kalau misalnya untuk semangka paling enggak kita tuh harus punya kultivator. Karena kalau kultivator kita kan selama ini petani gimana kalau nggak punya kultivator ya nyangkul Pak, nyuruh orang kan kita nggak mungkin nyangkul, nggak mau Pak. Tadi seperti yang Pak Dewi bilang ya, petani saat ini tuh nggak mau panas, nggak mau ini, yang penting maunya kaya kan gitu. Nah itu cara kita merubah mindset teman-teman, bagaimana caranya, ayo milenial dan Z kita berbondong-bondong masuk ke pertanian dengan tawaran nih loh, kita petani saat ini itu petani yang kaya. Bawanya iPhone, tentengannya tablet gitu ya Pak ya, ngobrolnya di kafe, ngobrolinnya ekspor, kan gitu pengennya ya Pak ya.
Nah, itulah yang kita godok bagaimana caranya kita menarik minat teman-teman milenial dari Jadi sektor kenapa sipil. saya menekankan teknologi tadi? Iya. Bahwa sama-sama capek, Iya. sama-sama capek. Iya. Tapi mencangkul dengan cangkul yang Itu dengan mencangkul dengan iya kan berbeda. Beda. Sama-sama capek loh ya, sama-sama capek ini. Semprot. Tapi pasti akan berbeda. Milenial, Iya, semprotan Milenial. itu juga kita sudah ada salah satu dari milenial kita yang punya usaha di drone, Pak. ya, Nah, itu drone. jadi kita belum punya juga untuk drone, tapi kita sempat ada omongan sih sama dinas waktu itu ya Pak, kalau misalnya ada drone untuk penyemprotan kita bisa dong dilatih, jadi nanti teman-teman Ya, bisa ini. nyemprot seperti apa itu. namanya tanaman padi itu kan sudah nggak begini. Iya, pakai drone gitu Pak. Saya juga orang petani masalahnya. Gitu. Tahu. Mantap. Kan udah begini sekarang pakai drone begini. Iya, Iya. Udah. Dan Iya. maksimal pasti. ya itu Nah, yang tadi saya katakan teknologi akan menjadi menentukan kunci. menjadi Iya. kunci. Iya. Iya, Itu saya yang melihat- akan merubah paradigma teman-teman. Ya. Petani itu bisa kaya, petani itu nggak kotor-kotoran, petani itu nggak bau, sekarang wangi. Dan menurut saya tidak berlebihan kok itu. Iya. Milenial, harusnya begini nggak berlebihan. Sekarang modernisasi kok. Modernisasi. Iya. Karena mencangkul itu kan zaman VOC. Iya loh. Modern Ini ya, Pak? udah modern, Modern. udah merdeka, Bung. Oke, makasih. Silakan Pak Heri mau Ya, menambahkan. tadi Bu Isna sampaikan semangatnya luar biasa Bu. Artinya sampai malam gitu. Kemudian juga ya mungkin ditemani hanya kopi begitu ya Bu ya. Sudah semangat begitu. Artinya sebetulnya kita itu kan banyak tempat yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran untuk Kopi diskusi. menciptakan ide. Begitu ya. Nggak ada Iya. kopi langsung. Artinya kan di BPP juga ada lokasi, kemudian di kantor dinas kabupaten, di kantor kami juga banyak lokasi yang bisa digunakan. Oh, Pak Heri. Jadi termasuk sarana di UPTD kita yang dekat Sleman kan itu bisa dimanfaatkan. Silakan nanti. Kemarin kita sudah dikasih Pak sebenarnya ruangan di Dinas Pertanian Sleman. Kita malah sampai Pak Kadinas ya kemarin Iya. nanti kok kalau mau di samping ruanganku nggak apa-apa. Tapi kita enggak, kita dikasih ruangan di Horti Pak untuk khusus petani milenial Sleman. Cuman kan kita nggak mungkin di sana sampai malam. Kita nggak iya. mungkin. Jadi sekretariatnya lagian kalau misalnya nanti ganti pemimpin belum tentu nggak ganti kebijakan gitu kan Pak. Jadi Iya. kita Biasanya kemarin begitu. Oke, Pak. Jadi kemarin waktu kita bikin legal form, nah kita ke pengacara, kita bikin legal form, sekretariatnya kita tetapkan di rumah saya karena Oke. takutnya nanti ya itu tadi Pak. Nggih. Nggak Nggak di apa-apa dalam Mbak. dinas. Artinya sekretariat kan tetap di tempat Mbak Isna begitu. Oke. Artinya kan kita melihat semangat dari teman-teman di birokrasi, termasuk Pak Kadinas Sleman itu kan menawarkan, silakan bisa dipakai begitu. Kami pun ada tempat yang bisa digunakan, silahkan Bu. Kalau perlu ini teman-teman yang ngelola CAP itu kan luas Sudah, lahannya. Pak. Kemudian, Ngopinya nah ke sana habis. ketika itu tadi Panjen mau sharing dengan teman-teman di lintas kabupaten kota, itu kan memungkinkan yang seperti itu. Nah, artinya sekaligus membangun jejaring pasar, jejaring informasi dan yang lainnya kan begitu. Oke, secara prinsip kami mendukung ke teman-teman P4S ini Bu begitu. Oke. Oke, Mbak Isna, kalau sejauh ini yang dirasakan dukungan atau peran dari dinas kepada P4S Ardana Garden ini apa ini Mbak yang dirasakan? Atau mungkin fasilitas yang diberikan sih? Oh iya. Jadi mungkin kalau soal materi, alhamdulillah belum pernah Pak ada yang masuk di Ardana Garden ya. Cuman Gitu ya, saya bersyukur sekali waktu itu pertama kali Ardana Garden itu kan ada karena memang niat nekat saya dan suami yang resign dari Bangpa. Gitu, terus kita bikin usaha itu. Nah dari situ akhirnya Dinas Pertanian melihat perkembangan yang luar biasa, terus ketertarikan masyarakat, akhirnya saya diajak untuk ayo Mbak di Ewangi untuk menarik minat teman-teman milenial. Dari situ akhirnya digandeng untuk masuk komisariat daerah di Sleman ya Pak. Nah mungkin dari situ saya bersyukur banget dengan digandeng sama Dinas Pertanian ini, saya bisa masuk untuk ikut serta membangun dan memberdayakan pertanian di Sleman, terus kemudian sampai masuk di Young Ambassador Agriculture untuk wakili Sleman dan juga DIY, dan alhamdulillah saya jadi punya jejaring yang luar biasa di seluruh Indonesia, dan saat ini sampai di sini di P4S juga itu jejaringnya seluruh Indonesia. Jadi saya bersyukur sekali peran dinas, peran government di Sleman dan juga Yogyakarta itu luar biasa. Terima kasih banget sudah menggandeng Ardana sampai di titik ini.
Oke, baik, terima kasih Mbak Isna. Saya mau bertanya ke Pak Heri. Pak Heri, sejauh ini sinergitas dari dinas maupun Dewan untuk mengoptimalkan P4S di DIY sendiri ini seperti apa? Jadi kalau kami dengan Dewan itu kan bermitra sejajar begitu. Nah, kemudian hal-hal yang menjadi kebutuhan kami dalam aspek teknokratis itu kan perlu dukungan kebijakan, dukungan politis dari teman-teman di Dewan begitu. Nah, kadang-kadang juga imbal balik begitu. Dewan punya konsep kegiatan, nah kemudian didiskusikan, nah ini mungkin akan menjadi program yang bisa bersifat strategis begitu. Artinya interaksi kita dengan Dewan, insya Allah berjalan lancar ya Pak ya, Pak Dwi ya. Okay. Jadi kita bermitra sejajar begitu Ibu dalam rangka tentu memfasilitasi masyarakat kita begitu. Okay. Demikian. Mungkin dari Pak Dwi mau menambahkan, silakan. Jangan tinggal kita ini kan sama OPD Pak Heri itu kan beda, bukan beda sebetulnya, dua hal yang tidak pernah terpisahkan. Beliau ini kan tugasnya merencanakan, dan perencanaan itu supaya terlaksana kan butuh uang. Uang adalah hak saya, ya kan begitu. Tinggal bagaimana perencanaan berbasis anggaran ini bisa tersinergi dan mencapai apa yang menjadi tujuan dari program itu sendiri. Tetapi diskusi ini menurut saya menarik dan perlu segera ditindaklanjuti. Pak Heri, saya pengen nanti juga diskusi dengan Biro Perekonomian, karena Biro Perekonomian sekarang baru getol-getolnya mengkaji apa namanya perekonomian yang ada di DIY ini supaya pasti konteksnya adalah inflasi. Bagaimana kita tidak pernah kena, atau kalau kena ya jangan banyak-banyak atau gede-gede amat gitu. Nah, menekan begitu kan perekonomian yang menjadi kunci. Nah, bagaimana perekonomian ini dibangun dalam perspektif pertanian. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Heri dan juga Pak Dwi. Output jangka panjang yang diharapkan dari P4S sendiri ini bagaimana? Dari Pak Heri terlebih dahulu, silakan. Jadi kalau kami melihat bahwa P4S itu kan mitra kita. Nah, tentu harapan kita bahwa optimalisasi yang dilakukan oleh P4S itu kan akan bersinergi dengan apa yang kita lakukan begitu. Kemudian yang berikutnya, semakin perannya optimal itu kan semakin akan lahir, kemudian muncul pelaku-pelaku petani-petani baru yang harapannya itu nanti bisa menjadi lebih eksis, kemudian juga lebih adaptif dengan kondisi lingkungan, karena mereka berkecimpung, mereka dibesarkan, kemudian juga ada mentor yang memang itu pelaku langsung begitu, itu kan akan bisa lebih adaptif, lebih ya sesuai dengan kondisi yang diperlukan begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Heri. Terakhir Pak Dwi, output jangka Ya, panjang. saya berharap bahwa pusat pelatihan ini akan menjawab tantangan terhadap ketahanan pangan. Konsepnya ketahanan pangan. Nah, persoalan ketahanan pangan ini dikonsep dalam perspektif bisnis. Nah, ini pelatihan ini nanti akan berbicara itu. Saya kira pelatihan itu tidak hanya bicara tentang bagaimana menanamnya, tetapi bagaimana pasarnya, sampai pada bagaimana pengelolaan bisnisnya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Heri, terima kasih juga Pak Dwi, terima kasih Mbak Isna sudah hadir pada malam hari ini untuk berbincang diskusi yang sangat menarik sekali ya. Terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan podcast pada malam hari ini. Saya Noristera, Pak Heri, Pak Dwi, dan juga Mbak Isna yang hadir pada malam hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.